Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak Bu? Beliin gak Pak make upnya Sahrinong, lipstiknya Luna Maya gitu, biar bininya cantik. Tapi ibu harus rajin dandan depan suami, apalagi wayahnya malam Jumat. Malam Jumat tiba jreng jeng, teng teng teng, laki pulang kenduren tahlilan, munaro Bang Ocit pulang, prepet 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 prepet, kode masuk kamar Bu dandan yang cantik, bedak sekotak habisin nggak apa-apa, lipstik yang merah itu emang enggak. Kadang-kadang tidur pakai daster bekas masak tadi pagi, ngulek sambal terasi gak cuci tangan, dikual-kual di baju. Ketiban laki ikutan tidur kok bau terasi ya. Ketiban ngeliat muka bininya, matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula, bau minyak angin campur autan. Masya Allah. Ibu-ibu masuk kamar pakai baju yang lekton sing ketoan, nggak apa-apa. Kalau dalam kamar mah pakai celana pendek segini Bu, kayak ABG tuh. Nah begitu suami masuk kamar langsung praktek ya Bu ya, nanti ya malam Jumat lah praktek. Begitu suami masuk kamar Bu, kaki kanan ke depan, kaki kiri sejajar dengan badan. Begitu kaki kanan ke depan, tumit diangkat. Nah iya dong, tangan di dada begini ya Bu, dagunya diangkat, matanya mendelik, persis kayak Meriam Bellina. Woi, Hotman Paris aja kelepek-kelepek sama Meriam Bellina. Coba dipraktekkan begitu istri solehah, itu luar biasa pahalanya. Ibu-ibu ini sebetulnya gampang masuk surga. Saya ajarin ya Bu, kalau pengen cepat masuk surga, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang Bu, saya ajarin ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kan gampang kan? Ibu-ibu ini cium tangan suami saja Bu, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak mata wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya emak manis suka yang hitam-hitam lah Pak, biar ngemersis Hajar Aswad. Buat adik-adik remaja yang gadis-gadis Pak Ustadz ingatkan, nanti kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih, cari yang hitam sekalian. Cara cium tangannya emah 70 kali cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami ya Bu, satu baju saja ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari, 2 kolor celana dalam. Enggak, bapak-bapak ganti enggak celana dalam itu? Jorok amat, 24 jam satu celana dalam ya. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju koko, yang ketujuh kemeja kerja, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci per hari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya bersih semua Ustaz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak apa kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan lo, ini ngajakin, ternyata nyuci kolor tuh dia. Samawati wal ardi wa basitil arzaq, asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Masuddin, pimpinan Pondok Pesantren Tombo Ati alias Syifaul Qulub. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Kiai Basiruddin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Romsi, orangnya sangar kan Pak Romsi ya, wajahnya gitu, wajahnya sangar tapi maco. Jadi mulai kumis sampai brewoknya ini idola para janda. Pantesan Pak Romsi terpilih terus di Karangsari ini, karena mungkin di Karangsari banyak jandanya. Mudah-mudahan Pak Romsi makin sukses, karir politiknya tambah bagus, membangun Karangsarinya makin maju. Selanjutnya yang saya hormati sahabat saya Bapak Ustadz Masudin MPDI. Sebetulnya sama lah, ada brewoknya sama kumis juga, cuman yang ditumbuhkan janggutnya. Ustadz Masrudin sukanya sama bidadari saja kayaknya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Kasrin. Yang mana Pak? Ada Pak Ustadz Kasrin ya? Oh salah, saya salah ngapalnya. Bapak Ustadz Karsidi ya. Para kiai, para asatid, saya nggak hafal nama-lamanya. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, termasuk juga Imam Musolla, pengurus takmir Musolla Baitul Ilmi, pengurus TPA, TPQ, yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Kemudian qoriah kita yang cantik dan manis, Adinda Rizki, Ade Laila Rizki, panjangnya nggak hafal. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya yang menggetarkan hati kita bisa menambah keimanan bagi kita semua. Allahumma amin. Wasilah dengan bacaan Quran tadi, mudah-mudahan Ustazah Ade Laila Allah mudahkan jodohnya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Karangsari Bersolawat beserta adik-adik santri-santri dari beberapa TPA TPQ, termasuk dari TPQ Maulana Hasanuddin ya. Nama TPQ kita di sini. TPQ Maulana Hasanuddin dan TPQ yang lainnya. Juga saya bawa rombongan dari Rumah Tahfiz Damarian Karim. Mana yang dari Rumah Tahfiz? Nyumput kemana sih anak-anak saya itu? Oh di sebelah belakang itu Pak Lurah, Pak Kades. Di Gang Pelangi kita bikin Rumah Tahfiz Damarian Karim. Itu ustadznya di situ, Ustadz Bintar Asror Saputra, Magister Syariah ya. Beliau ustadz yang mukim di sana, sanad keilmuan tahfiznya dari Karapiak, Yogyakarta. Selanjutnya mau tepuk tangan dulu silakan. Tepuk tangan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Ini sepanjang saya safari Maulid, saya paling senang di sini malam ini. Mengapa saya sangat senang? Bukan cuman pas rebutannya tadi, bukan cuman itu.
Tapi ibu-ibu saya kasih tahu ada yang sekilit loh Bu, ngantem yang sebelah sini. Sebelah sini duitnya itu loh yang banyak. Saat ibu-ibu sedang ngantem yang di sana habis, yang di sini terlupakan. Ternyata anak-anak sudah nyerobot duluan ke sebelah sini. Subhanallah. Mengapa saya senang juga Bapak Ibu? Karena cuman di sini saya begitu ceramah, mata saya langsung ke ibu-ibu. Tadi malam saya ceramah, ibu-ibunya jauh nggak kelihatan. Yang saya lihat bapak-bapak serem Bu, sangar-sangar. Saya paling suka kalau ceramah itu ngadepnya ibu-ibu begini Pak, rasanya adem banget. Allahu Akbar. Apalagi tadi pembawa acara ngomongnya apa? Bapak Ustadz yang karismatik. Saya kok kayak jedut langit rasanya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan seperti doa Pak Kades tadi, Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Wih, mana amin? Tuh beliau yang amin, tandain Bu, tandain. Awas di rumah nanti nggak dibikinin kopi lagi loh Pak. Tambah solehah istrinya, Allahumma amin. Malam ini kita memperingati Maulid, dan syukur alhamdulillah kita barengkan dengan menyantuni anak yatim, menyantuni lansia. Tadi ada yang namanya Mbah Dasimah. Mbah Dasimah tadi mana? Di sana ya. Dasimah niku adalah nama salah satu anak setan. Ngapura nggih Mbah, ngapura nggih Mbah. Ada nama anak setan jenenge Dasim. Itu setannya setan lanang. Nek setan wedok Dasimah. Tapi udah terlanjur ya Mbah, namanya sudah terlanjur. Ya nggak apa-apa, nggak usah ngubah KTP lagi. Wong namanya nggak tahu, taunya bahasa Arab aja pokoknya. Mudah-mudahan Mbah Dasima sehat selalu dan panjang umur. Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedekah yang dikeluarkan buat anak yatim, Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi ini masa pandemi, banyak orang yang terdampak. Kalau kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan persediaan makan yang ada, ngirit jangan boros. Kalau ada lebihnya kita berbagi dengan sesama, ila antamut, sampai engkau mati. Hadza zamanus sukut. Ini zaman di mana kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Bahasa kerennya apa? Stay at home. Ini gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Menang nang omah, stay at home. Kerja dari rumah, home working. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian di rumah kan tidak digaji lagi, home pimpa, alaihum gambreng. Makanya inilah saatnya kita berbagi, inilah saatnya kita memberi. Ma naqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, bal yazdad, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Bahkan di sini Pak Kades ada binaan kita dari gerakan sedekah 1000 sehari. Mbak Kelsa, mana tadi Mbak Kelsa? Nah, itu Mbak Kelsa ya. Tuh anaknya siapa namanya? Jessica Mila ya. Jessica Mila ini mengalami masalah tulang belakang.
kebocoran tulang belakang. Tadinya tinggal di Karanganyar ya, Mbak Mila ya, Mbak Kelsa ya. Kelsa itu suaminya ya. Saya lupa pokoknya. Rumah sebelah mana sih rumahnya? Sana saya sering berkunjung Pak Kades. Tadi beliau tinggal di Karanganyar, tapi biar mudah ngurusnya, tinggal sama orang tuanya di sini sekarang. Dan itu memang kebocoran tulang belakang sampai pembekakan dan sudah sampai di tahapan operasi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, baik kami dari Gerakan Serbu maupun kita semua tetangga sekitar bisa membantu meringankan beban beliau. Insya Allah. Karena inilah bukti kita semua bersaudara. Karena contoh teladan dari Nabi itu adalah meringankan beban saudara muslim kita. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan saudara mukminnya dari satu kesulitan di dunia ini, maka Allah akan bebaskan untuknya dari satu kesulitan, dari kesulitan pada hari kiamat nantinya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berwasilah dengan ngaji malam ini, berwasilah dengan salawatan kita, berwasilah dengan sedekah yang kita keluarkan, maka mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan Allah. Cuman herannya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi terdahulu kala, semua nabi menyegerakan doanya. Kalau kita ya Bu, kita nih disuruh doa, doanya pasti dikabulkan. Minta tidak? Minta. Saya disuruh Allah doa, man doa, doamu sekarang dikabulkan, langsung minta saya. Banyak mintanya. Nabi-nabi dahulu kala juga begitu. Ada doa-doa mustajabah, yang doa itu tergaransi langsung cash tunai dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mereka segera minta. Cuman bedanya Nabi kita, wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku sengaja menunda doaku. Jibril datang, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Loh, ada apa kata para sahabat? Saya sengaja menabungkan doaku, menginvestasikan doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku tukar menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Makanya berdasarkan hadis ini, yang namanya orang Islam masuk surga semua. Setuju atau tidak? Tak ulang ya. Berdasarkan hadis ini, orang Islam masuk surga semua. Walaupun gak sholat, masuk surga. Setuju atau tidak? Orang Islam yang gak puasa masuk surga. Orang Islam yang maksiat, hidung belang, mata keranjang, masuk surga. Ke ibu-ibu nyengir aja sih, kayak nggak setuju ya. Yang nggak setuju silakan masuk neraka. Kalau saya maunya masuk surga, tapi ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau yang nggak sholat ya belakangan lah. Kalau yang maksiat belakangan. Nih kira-kira Bu, model kita ini duluan apa belakangan? Duluan apa belakangan? Pede amat ya. Ya nggak apa-apa, mesti pede. Mudah-mudahan kita semua duluan masuk surga. Allahumma amin. Jangan belakangan. Ada yang belakangan masuk surga itu orang yang tersandra, orang yang terhalang,
Ada 3 perkara yang menyandra umatku kata Nabi. Dari masuk surga duluan. 1, minal kibri, sombong. Zaman sekarang ada nggak orang sombong? Banyak. Orang kaya sombong, tambah banyak. Orang miskin sombong, tambah banyak. Udah melarat songong. Apanya yang disongongin? At-takabburu minal aghniya'i qabih walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Takabur sombong bagi orang kaya itu jelek, tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Pejabat sombong jelek, rakyat sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek, ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya, Bu? Coba ngacung kalau berani ya. Oh, nggak ada, cantik semua di sini. Ya cantik sombong dikit nggak apa-apa lah. Sombong itu menyandra. Orang yang sombong gak bisa masuk surga duluan. Maka jadi orang Islam jangan takabur. Jadi orang Islam jangan merasa paling benar sendiri. Jadi orang Islam jangan merasa paling suci. Justru menyandra untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang menyandra umatku kata Nabi, wadain, hutang. Utang. Udah lunas belum? Serba ngutang nih, Bu. Usahakan tinggalkan ngutang. Hidup ini paling enak gak punya utang. Setuju gak kira-kira? Kalau kata dokter di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira? Maka kurangin utang. Ingat, utang yang sengaja tidak dibayar nyandra masuk surga. Utang piutang itu begini. Berhutang hukumnya mubah, menghutangi hukumnya sunnah. Makanya Pak Romsi kalau warga ngutang, utangin aja, karena sunnah hukumnya. Berhutang hukumnya mubah, menghutangi hukumnya sunnah, membayar hukumnya wajib. Tak ulang ya. Berhutang mubah, ngutangin sunnah, membayar wajib. Jangan dibalik. Ngutangnya wajib, membayarnya haram. Ketimbang ditagih, galak betul. Lebih galak daripada yang ngutangin. Di Karangsari ada, cepat mati aja lah. Enggak apa-apa ngedoain orangnya nggak dituju soalnya. Tapi payah yang kayak begitu. Kita sudah capek-capek ngutangin ya, Bu. Malah ketemu di jalan nggak kenal dia. Malah songong. Diajak salaman nggak mau. Diajak senyum pura-pura nggak lihat. Ditegur pura-pura budak. Papasan di jalan dia melipir-melipir masuk sirik. Rasain lo sono. Ada yang macam begitu model. Ingat, sengaja tidak bayar hutang itu nyandra, tidak bisa masuk surga duluan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wal ghulul, korupsi. Korupsi itu bisa menyandra untuk masuk surga. Makanya saya prihatin baca berita belakangan ini, ada mantan gubernur korupsi dana pembangunan masjid sebesar 150 miliar. Subhanallah. Alangkah gedenya korupsi, Pak. Buat bangun masjid lagi ya. Di berita nggak usah disebut namanya, nanti gibah kitanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tak sombong, hutang kita bayarkan, dan kita tidak korupsi. Mudah-mudahan kita masuk surga duluan. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Di hari kelahiran Nabi, di malam sebelum subuh, ibunda kita Aminah radhiyallahu anha tak punya teman. Maka datang 4 wanita yang mulia. Siapa itu? Yang pertama,
Sayyidah Hawa atau Siti Hawa. Hawa itu istrinya siapa? Nabi Adam. Pinter. Sayang Pak Kades, saya nggak bisa ngasih hadiah sama mak-mak nih. Oh subhanallah. Hadiahnya udah dikasih telur semua tadi ya. Biar kremian ya Bu, banyak makan telur. Yang kedua, nyusul wanita kedua. Siapa wanita kedua? Sarah. Sarah ini istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nyebutnya itu istri pertama. Ini buat promosi Pak Kades soalnya. Berarti boleh dong ada yang kedua. Ada Bu Kades nggak ya? Alhamdulillah kalau nggak datang. Kemudian wanita ketiga nyusul. Siapa wanita yang ketiga? Asiyah. Asiyah itu istrinya siapa? Nah bingung tuh. Asiyah bukan Nabi Muhammad gede. Kalau Nabi Muhammad mah Aisyah. Ini Asiyah. Itu istri siapa? Firaun. Oh, Firaun ngerti ya? Maaf. Istrinya Firaun. Kan keren nih. Wanita pertama suaminya Nabi. Wanita kedua suaminya Nabi. Wanita ketiga suaminya malah Firaun. Jadi Firaun dedengkot neraka, Asiyah wanita penghulu surga. Makanya ibu-ibu belajar sama Asiyah. Ibu-ibu kalau punya laki kayak Firaun, sabar ya Bu. Asiyah gara-gara sabar masuk surga dia. Ya kalau lakinya ibu-ibu ini nggak kayak Firaun lah, paling banter hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Bu, ada nggak laki-laki hidung belang mata keranjang? Yang mana? Yang mana Bu? Laporin sama saya pengen tahu rainya kayak apa tuh orang. Bengetnya kayak apa tuh kira-kira? Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak soleh semua. Allahumma amin. Lalu nyusul wanita keempat. Siapa wanita keempat? Yakni Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Dibantu oleh seorang bidan namanya Sifah binti Amr, maka lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan tengkurap. Kalau tengadah kesel air ketuban, tengkurap. Bukan cuman tengkurap Bapak Ibu. Nabi kita lahir dalam keadaan sujud. Awas roboh. Lahir dalam keadaan sujud. Tangannya diletakkan di lantai. Begitu digendong kakeknya Abdul Muthalib radhiyallahu an, beliau sudah dalam keadaan tersunat. Jadi Nabi itu sudah disunat sejak lahir. Sejak dalam kandungan. Jadi panjenengan gak usah nanya, Pak Ustadz, waktu Nabi disunat mantrinya siapa ya? Gak usah nanya, gak pakai mantrian. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu lahir, bidan mengatakan laki-laki, Sifah binti Amr. Karena orang Arab itu prestis, bagian dari kewibawaan punya anak lanang. Orang Arab jahiliyah malu kalau punya anak perempuan. Disebutkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bangsa Arab jahiliyah itu apabila salah seorang di antara mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, malunya bukan main, nunduk palanya, hitam mukanya, wa huwa kadhim, dan dia marahnya bukan main. Istri baru saja brojol, darah masih kebek, kocar kacir, digamparin oleh suaminya, dasar istri sialan, kok melahirkan anak perempuan. Tuh bejatnya orang Arab jahiliyah. Makanya kalau mereka lahir anak laki-laki maka teriak bidannya. Nah saking senangnya paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ini dedengkot kafir Quraisy. Saking senangnya dia memerdekakan budak. Maka lama waktu berlalu, Nabi kita diangkat Rasul, dia tidak mau beriman. Sampai ajalnya Abu Lahab tidak beriman, masih kafir dan masih musyrik.
Tapi ketemu dalam mimpi di adik sepupunya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Abbas nanya sama Lahab dalam mimpi, "Lu gimana kabar?" "Waduh, gua disiksa," kata si Lahab. "Cuman tumben," kata si Lahab, "siksa kubur saya beda sama tetangga-tetangga. Tetangga kubur yang lainnya disiksa saban hari enggak libur. Nah, saya libur khusus hari Senin. Apa sebabnya? Dikarenakan sewaktu keponakan kita lahir, saking gembiranya saya bersedekah memerdekakan seorang budak. Gara-gara sedekah itu Abu Lahab libur siksanya pada hari Senin." Subhanallah. Kayak orang sekolah ya Bu. Orang sekolah mah libur Minggu, dia liburnya hari Senin. Nah, kita ini bukan Abu Lahab Pak, bukan Abu Jahal. Mudah-mudahan dengan sedekah kita malam ini, kita tidak akan pernah disiksa di dalam kubur. Allahumma amin. Kita tidak akan pernah disiksa di api neraka. Allahumma amin. Dan kita tidak akan pernah, dan kita semua selamanya akan dimasukkan ke dalam surga. Bu, lanjut gak ini? Karena kalau yang ngaji udah malam begini nih, jam 10 nih, ada yang semangat, saking semangatnya kepalanya ngangkat, matanya mendelik. Ada yang khusyuk, saking khusyuknya kepalanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Tapi semuanya dapat pahala, mudah-mudahan masuk surga. Allahumma amin. Umur 5 tahun Nabi kita disibghah. Apa itu disibghah? Datang Jibril dan Mikail alaihi wassalam, dibelah dada Nabi, diambil, dibersihkan jantung dan hatinya, dibersihkan dari pengaruh-pengaruh setannya, lantas kemudian dimasukkan kembali. Artinya begini pelajaran Bapak Ibu, beliau itu pasti jadi nabinya, tapi nanti waktu umur 40 tahun, namun Allah siapkan sejak kecil. Pelajaran bagi kita sesuai dengan tema kita. Pelajaran bagi kita kalau pengen punya generasi unggul, kalau pengen punya generasi yang berkualitas, pengen punya generasi yang berakhlakul karimah, dari kecil kita persiapkan. Ya Pak ya, ya Pak ya. Makanya Nabi umur 5 tahun itu usia suci. Anak kita itu Bapak Ibu umur 0 sampai 7 tahun kata Mbah Maimun Zubair, itu usia kesucian fitrah, bergantung orang tuanya. Makanya orang Arab punya pepatah, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Ma fil aba fil abna, yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Itu kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba diulang. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Sekali lagi ya Bu. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya penting kita memberikan keteladanan buat anak-anak kita. Saya ini khawatir Bapak Ibu. Sepekan yang lalu saya jadi pemateri webinar nasional narkoba. Kata BNN Pak Kades, Bandar Lampung itu semua jengkal wilayahnya sudah wilayah zona merah narkoba. Selama masa pandemi hampir 2 tahun ini kita ribut masalah pandemi, ribut masalah Covid Corona, tapi ada yang abai narkoba. Narkoba ini sudah ke kampung-kampung, ya Pak ya. Kalau zaman dulu kita ngomong narkoba, noh di sono narkoba. Sekarang sudah di lingkungan kita masing-masing. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, narkoba ini sudah lintas generasi. Yang tua pakai narkoba,
pemuda-pemudi pakai narkoba, remaja pakai narkoba, anak SD pakai narkoba. Saya meruqyah anak kelas 5 SD, Bu. Saya tanya ibunya, emaknya, anaknya kena apa, Bu? Kesambet gendruwo. Lo kok sampean tahu? Ini sebenarnya sudah sering diruqyah Ustaz, tapi nggak mempan. Yang ngeruqyah 10 kiai, 15 ustaz, tapi nggak mempan-mempan. Ini kata saya, jangan-jangan jinnya jin modern ini. Jin modern itu dibacakan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayat kursi jinnya malah hafal, dibacain Yasin jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya bapak-bapak yang jadi tukang jahit, pertahankan jadi tukang jahit. Karena hanya tukang jahitlah yang dikhawatirkan, yang ditakut oleh jin-jin yang ada. Begitu saya ruqyah, Bapak Ibu, pantesan gak mempan-mempan di ruqyah. Emang gak ada jinnya, emang gak ada gendruwonya, emang gak ada kuntilanaknya. Loh, kata ibunya, kok anak gua ongok-ongok Pak Ustaz? Udah ongok-ongok beler pula. Kata saya nggak tahu apa sebabnya, bawa rumah sakit jiwa kurungan nyawa. Dari rumah sakit jiwa dirujuk ke dokter spesialis saraf. Apa kata dokter? Setelah di-scanning, diapa-apain, hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Allahu Akbar. Kita ini sedang dihadapkan dengan masa, Bapak Ibu. Ini zaman yang sangat mengkhawatirkan. Apa kata bapaknya dokter? Berapa duit saya bayar? Bapaknya dagang di pasar Cimeng, ibunya dagang di Bambu Kuning, rumahnya 3 tingkat. Berapa duit gua bayar? Yang penting anak saya sembuh. Apa kata dokter? Makanya Pak, jangan cuma duit yang dicari. Saraf sudah hancur begini, nggak bisa diperbaiki. Paling kita suntik penenang biar nggak ngamuk-ngamuk. Hidup segan, mati tak mau. Panjang umur merepotkan. Mau disuntik mati dosa. Tuh anak-anak muda, Pak Ustadz ingatkan, mending Anda hadrohan, mending nyantri, mending solawatan. Setuju gak kira-kira? Anak muda zaman sekarang gampang panasan, soalnya penasaran plus panasan. Di toel temannya, ala lo baru mau minum setengah botol udah teler. Lihat tuh teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Wih, panas. Nyungsep betul sampai minum air got. Gampang panasan, gampang ikut-ikutan. Begaya ke Bandar Lampung naik flyover, kemudian ngomong the fly to the sky. Bukan terbang ke awan, bukan terbang ke langit, nyungsep di aspalan. Ini mengkhawatirkan bagi kita semua. Makanya anak-anak muda, perhatikan, masa depanmu akan tergantung masa kini. Jangan terjebak dalam pergaulan bebas. Makanya ada anekdot dari Gus Ipul. Di situ Bondo ada kejadian guru SMA praktek. Disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing. Tahu cacing nggak, Bu? Cacing itu bahasa Sundanya apa ya? Ya cacing juga ya. Jadi sama, nggak ada bedanya. Cacing yang masih hidup. Murid-murid ini mau mulai pelajaran udah ngeliat segelas alkohol, segelas air tawar, segelas cacing, semangkok cacing. Murid-muridnya ngacung, Bu Guru, praktek kalau bisa nggak usah dilanjutkan. Lu ngapa, kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacing? Bukan jijik sama cacing, Bu Guru. Kami murid-murid ini udah ngerti semua. Jadi nggak usah dipraktikkan lagi, mubazir. Kaget Bu Guru, hebat murid zaman sekarang. Belum diajarkan sudah ngerti duluan, kan hebat. Belum dipraktikkan sudah paham duluan. Oke, kata Bu Guru, ibu yang nonton, kalian yang praktekkan. Maka sama murid-murid dipraktekkan. Segumpalan cacing diparoh, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup sampai sekarang. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, kata mereka, praktek menunjukkan
Kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Itu anak kita loh, Bu. Kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal ya. Cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar nggak cacingan, kata dia. Ternyata sudah rajin mabok, cacingnya nggak mati-mati. Akhirnya mirasnya dioplos biar cacingnya mati. Begitu diminum bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Kita dihadapkan dengan situasi yang mengkhawatirkan ini. Belum lagi pergaulan bebas, Bapak Ibu. Waduh, ini saya baca berita tahun 2016, udah lama lah, berita masa lalu. Mudah-mudahan kadaluar satu berita. Di tahun 2016 itu ada laporan sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih perawan? Enggak lagi, udah kadaluarsa ya. Saya ini agak pelan nanyanya, ngomongnya itu gak enak soalnya Bapak Ibu. Mengapa zaman sekarang ini SMP pacaran, SMA pacaran, kan? Mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Woi, goncengan di atas motor sampai dikerep-kep cowoknya. Masya Allah. Laki bini mah gak kayak gitu. Ini pacaran. Makanya paslah anak-anak kita ngaji, anak-anak kita sholawatan, anak-anak kita ke TPA, anak-anak kita ke pondok. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari pergaulan bebas. Allahumma amin. Baik, kemudian kita lanjut. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal ibundanya wafat meninggal dunia. Umur 8 tahun ditinggal kakeknya wafat meninggal dunia. Jadi ayah wafat Nabi dalam kandungan, ibunda wafat Nabi 6 tahun, kakek wafat Nabi 8 tahun, belum sempat diangkat menjadi Rasul. Maka Bapak Ibu, orang tua Nabi Abdul Muthalib sang kakek, Abdullah sang ayah, Aminah sang bunda radhiyallahu anhum, tiga-tiganya masuk surga semua. Allahumma amin. Ngapa saya sampaikan begini? Karena aliran Wahaboy, tahu Wahaboy? Aliran Wahaboy mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kurang asem Wahaboy itu memang. Makanya ngaji hati-hati ya Pak. Anaknya hati-hati kalau ngaji. Nanti jadi Wahaboy lagi ya. Nuduh orang tua Nabi masuk neraka. Kadang-kadang saya juga heran Bapak Ibu. Zaman sekarang ini kok orang muda betul kopar kafir. Ngomong bid'ah, belajar agama mak jelas kata orang Lampung. Ketika kita tanya lo belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus bersanad. Dan mohon maaf Bapak Ibu, banyak rumah-rumah tahfiz, kedoknya rumah tahfiz, tapi malah justru menggalang dana untuk teroris. Hati-hati. Makanya belajar yang benar, cari sanad yang benar. Yang mahal itu sanad. Kalau ilmunya bisa digali, orang ngapal Quran ngapal lewat YouTube aja bisa, tapi sanadnya yang mahal. Baik, yang berikutnya kita langsung loncat. Usia 25 tahun Nabi kita menikah. Ini banyak yang belum nikah, yang muda-muda ya. Kalau Sahrul sudah belum 2 kali ya. Subhanallah. Ini saya kalau variasi mobil ke Sahrul semua ini. Orangnya ganteng, manis dan baik hati. Anaknya berapa sekarang? Baru 3. Istri baru 1. Awas tuh kata bininya, gua cekek jangan macam-macam. Nabi itu menikah usia 25. Nih pelajaran dari Mbah Maimun Zubair. Beliau ini ulama yang makomnya waliullah. Wafat saja di Mekah, dimakomkan di Jannatul Ma'la, bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. 7 tahun fitrah, 7 ke 14, 14 ke 21 usia belajar. Makanya kencengin tuh belajar. 21 sampai 28 usia pernikahan. Usia awal nikah 21, bagusnya. Tengah-tengah paling top 25, paling tua 28. 28 belum kawin, ketuaan. Nih Ustadz Ahmad Zaruni.
Mudah ada 28 ketuaan lah. Jodoh masih milih-milih. Mana lagi yang belum nikah-nikah itu? Ketuaan. 28 ke 35 usia pekerjaan. Ini buat anak-anak lanang, Pak Ustadz kasih tahu. Usia 28 sampai 35 wajib bekerja kata Mbah Maimun. Apapun pekerjaannya. Ya kalau semua orang mau jadi PNS, bangkrut negara kita ini. Mengapa Amerika maju, anak muda di Amerika tidak berebut jadi PNS? Mengapa Jepang, Korea maju, anak muda di Jepang tidak berebut ingin jadi PNS? Malah nggak mau. Makanya mereka negaranya maju. Nah Indonesia ngantri daftar PNS. Kapan kita majunya? Coba kalau orang se-Indonesia Raya tercinta ini jadi PNS semua. Siapa yang nandur sawah? Siapa yang ngebon? Siapa yang jadi pengusaha? Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, 28, 35 usia bekerja. Kerjaan apapun kerjakan, nanti Allah yang buka pintu rezekinya. Saya belajar dari Bakso Sony karena viral kan. Pak Haji Son Haji itu santri dari pondok itu merantau dari Jawa ke Lampung, jual obrolan, bangkrut. Begitu bangkrut, kontrak diusir orang, makan nggak bisa makan, akhirnya ngikut orang jualan bakso. Izin jualan bakso, ngikut, nggak digaji nggak apa-apa. Yang penting dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang Pak Son Haji menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di Provinsi Lampung. Artinya Bapak Ibu, jangan lihat apapun pekerjaannya. Kalau memang wayahe sugih, nanti Allah lancarkan rezekinya. Allahumma amin. Balik ke Nabi lagi kita, usia 25 menikah. Yang keren itu yang dinikahin janda. Ini bujang ting-ting nih, selawe tahun, ganteng Nabi tuh. Nikah sama janda umur 40. Jajal ibu-ibu kalau punya anak bujang, sarjana, ganteng. Pulang ke rumah minta izin nikah sama janda umur 40 tahun. Boleh nggak Bu? Oh, bapaknya nggak segolok. Nggak pulang upah sunatan kata bapaknya. Nabi di tengah bangsa Arab jahiliyah yang merendahkan kaum wanita, Nabi tidak menikahi gadis. Tapi yang Nabi nikahi janda umur 40 tahun. Subhanallah. Bawa ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad. Nabi kemudian bersumpah, wallahi, 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 demi Allah, kata Nabi, wahai Khadijah, saya tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Makanya bapak-bapak, berdasarkan sunnah Nabi, boleh bapak-bapak kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya Ustadz, bini saya nggak mati-mati, racun aja gitu Pak. Ya paling ketangkap Pak polisi pasal pembunuhan berencana, rasain loh. Makanya ibu-ibu rata-rata bersyukurlah ibu-ibu, rata-rata yang mati duluan tuh bapak-bapak. Ya nggak kira-kira? Jarang kan perempuan mati duluan. Yang matian duluan tuh bapak-bapak, istrinya menjanda. Nah kalau istri menjanda, istri betah nggak kawin lagi. Coba kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang mati duluan, bapak-bapak mana tahan? Ada kakek-kakek di kampung saya Batu Raja Bu, umur 80 tahun. Kakeknya si nenek umur 70 mati duluan. Belum nyampe 40 hari dikubur, si kakek demam menggigil. Sama anak diurus, bak, kata anak. Bak nak pecel, enggak, katanya, enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate padang saja, enggak pula, enggak mau. Bak nak kawin lagi, au, katanya. Saking aunya, kuburan masih merah. Tuh Ahmad Zulkarnain tuh, bapaknya masih merah kuburan. Jangan laporin ayahmu ya, marah sama saya nanti. Itu laki-laki nggak tahan. Makanya kalau ayam mati jagonya anak ayam anteng. Tapi kalau ayam mati induknya anak ayam kocar kacir. Jagonya nyari lagi. Makanya Pak, bersyukurlah ibu-ibu, banyak janda daripada duda, repot. Tapi kalau janda ini betah. Saya sih nanya sama ibu-ibu, Bu, ngapa ngejanda kan masih muda, nggak mau kawin lagi? Emang cinta sama lakinya? Bukan cinta Ustaz, trauma. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, mengapa banyak janda nggak mau kawin lagi? Ternyata trauma, ternyata dapat yang macam gitu lagi.
Kalau kata pepatah apa Bu? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak-bapak mati meninggalkan janda dan hutang. Jadi beban ujung-ujungnya, makanya banyak perempuan yang trauma. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita menikah sama janda umur 40 tahun. Makanya Khadijah tidak pernah dimadu oleh Nabi sampai wafat meninggal dunia. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah wafat meninggal dunia, Nabi menduda 3 tahun. Subhanallah. Baru Nabi diperintahkan menikahi Aisyah, itu pun atas perintah Allah, masih kecil, nggak bisa diapa-apakan, dipulangkan dulu ke bapaknya. Lalu Nabi menikahi Saudah. Saudah ini orang Jaseng kayaknya ya. Namanya Saudah kan orang Jaseng tuh rata-rata. Saudah ini waktu dinikah Nabi, ada riwayat mengatakan umurnya 60 tahun. Ada yang mengatakan 59, ada yang mengatakan 70. Beuh. Makanya Pak Romsi, mumpung masih gagah lah, mumpung masih kades gitu. Kalau Pak Romsi mau kawin lagi silakan sekarang saatnya. Tapi cari nenek-nenek yang 60 tahun. Itu ibarat mobil mogok itu. Onderdilnya mau copot semua. Jangankan kepake, nyerpis terus. Allahu Akbar. Ya, kalaupun tidak, ya minimal banyak janda-janda orang-orang lemah di Karangsari ini yang bisa kita bantu. Salah satunya dengan dana desa. Insya Allah. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran dari Nabi, akhlak Nabi terhadap istri adalah beliau adalah laki-laki yang paling memuliakan istrinya. Saya sampaikan buat bapak-bapak, walaupun bapak-bapak ini agak menyebar, takut kena cemes. Di belakang ya nyebar. Ibu-ibu yang di depan, buat bapak-bapak, laki-laki itu sehebat apapun dia di luar rumah, banyak yang mengidolakannya, berwibawa dan berkarisma. Tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Setuju gak Bu? Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Beuh. Hati-hati kaum lelaki, jangan membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Iya, setuju gak kira-kira? Ya jangan sakiti Pak, kasihan istri tuh. Kalau bisa bapak-bapak muliakan istri, kasih duit cukup. Mama di Karangsari mama kan? Mama agak drama dikit nggak apa-apa. Ada apa Pak? Kok tumben? Sini mama. Duduk depan papa, kita sambil gemeter Pak, drama kan? Rogoh kantong kanan. Ini mama, duit 15 juta. Duit apa papa? Ya terserah mama. Ini buat belanja dapur, buat anak sekolah, buat cicilan mama, termasuk cicilan kerudung yang belum lunas itu, cicilan kulkas, cicilan ini itu dan lain sebagainya. Nanti dulu mama, jangan beranjak dulu. Rogoh yang kantong kiri. Nah ini mama 15 juta. Untuk apa papa? Terserah mama mau ke mall yang mana. Puas-puasin dah belanja. 15 juta nafkah rumah tangga, 15 juta bonus total 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Allahu Akbar, ngimpi Bu, ngimpi. Saya ini harus kasih tahu salah sama bapak-bapak nih. Jangan sampai lalai membahagiakan istrinya. Dikarenakan itu sebuah kewajiban. Makanya Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian adalah yang paling berakhlak dengan istrinya. Makanya buat bapak-bapak, jangan cuma nuntut istri. Baterainya mau habis. Oh, mau habis. Mayun suaranya. Cek, iya. Lanjut Bu. Udah ngantuk belum sih? Belum ya. Jangan cuma nuntut istrinya taat, tapi juga harus tunaikan kewajiban. Setuju gak Bu? Kita ngegoreng bapak-bapak dulu ya. Nanti ngegoreng emak-emaknya belakangan aja. Baik, umur 40 tahun Nabi kita
resmi diangkat menjadi rasul. Makanya usia kematangan itu 40. Pelajaran Bapak Ibu, usia matang itu 40. Makanya kalau di bawah 40 masih emosian wajar. Umurnya kok usia matang itu 40. Makanya kalau pengen jadi presiden, minimal gubernur lah ya, itu 40 tahun. Jangan kurang dari situ. Kalau levelnya sudah setinggi itu, biar matang. Namanya mimpin orang-orang tua. Umur 63 tahun Nabi kita, umur 53 tahun Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 63 tahun, kita langsung lanjut ke 63-nya. Umur 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min sahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi, Bu, Nabi kita itu wafatnya Senin, lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nabi diwafatkan di hari kelahirannya. Karena kita umat Nabi, biasanya kita katut ngikut Nabi. Kita juga rata-rata kebanyakan akan dimatikan pada hari kita dilahirkan. Ada nggak ibu-ibu yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, besok Minggu soalnya. Jangan-jangan besok matinya. Ya rata-rata begitu. Datanglah hari Senin, malaikat Israel datang. Ba'da sholat subuhnya Nabi di masjid. Nabi habis sholat subuh, subuh pun dipapah. Ya ma'asyarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera mati meninggalkan dunia, kata Nabi. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini adalah hari pertama saya tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir saya tinggal di dunia ini. Subhanallah. Nabi mau mati ngomong. Bisa nggak bapak-bapak kalau mau mati nanti ngomong juga? Ma, bapak mau mati kayaknya. Kalau bapak mati jangan kawin lagi ya. Pan enak persiapannya. Selesai ngomong Nabi masuk kamar, Israel datang. Singkat cerita, Israel masuk kamar. Ceritanya panjang sebetulnya. Cuma jangan ceritain, kelamaan ceramahnya nanti. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi, kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu, sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau enggak boleh saya akan pulang lagi. Subhanallah. Coba saya kalau mau mati ditanya begitu, man, saya diperintah Allah nyebut nyawa kamu, kalau boleh ya udah lo pulang aja sono, enggak usah balik lagi ke sini. Kata Nabi, aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Ngobrol-ngobrol sama Jibril. Selesai ngobrol, kata Nabi, Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Maaf, saya di atas nyontohin ya Bu. Telapak kaki itu kalau sudah melengkung begini, melengkung ya, umur paling lama 3 hari mati. Paling lama itu. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ada nggak yang sudah melengkung? Ya siap-siap ge. Kalau nggak panjang umur, kan biar husnul khotimah. Orang yang sudah mau mati itu telapak kaki melengkung, pandangan matanya mendongak ke atas. Kayaknya ke atas semua ya. Oh ngeliatin saya ya Bu ya. Pandangan mata mendongak ke atas. Makan apapun hambar, nggak ada rasa. Corona ya, corona. Penciuman hilang. Makanya ibu-ibu kalau kira-kira nyium minyak angin nggak kecium, terasi nggak kecium, duit kecium kalau itu mah. Kalau kira-kira macam begitu, jangan-jangan nih bukan cuman COVID, jangan-jangan alamat nih. Orang yang sudah mau mati juga Bapak Ibu tulang belakangnya lepek. Jadi tulang belakang itu kan tegak tapi melengkung. Nah orang yang sudah mau mati lepek rata dengan lantai kalau terlentang. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Kalau udah kemiringan jangan-jangan gak lama lagi.
Kan enak, makanya rata-rata orang muslim itu husnul khotimah. Makanya saya ini pede sangat, Pak. Yang namanya orang Islam itu masuk surga semua. Ya dikit lah yang mampir itu. Kalau yang di sini nggak mungkin mampir lah, nggak mungkin. Kan begini, yang mampir ke neraka nanti Allah nanya, malaikat kata Allah, umat Muhammad sudah diangkutin belum dari neraka? Kan cuma sepertiga yang di neraka. Sepertiga masuk surga duluan tanpa hisab, sepertiganya nyusul setelah dihisab, sepertiga mampir ke neraka. Dapat syafaat nantinya. Ada 10 hari angkut ke surga, dapat syafaat. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, sampai habis. Malaikat ditanya, masih ada nggak umat Muhammad? Kata Allah, wallahu a'lam, padahal Allah mah tahu. Kata malaikat, habis. Cari dulu kata Allah di kerak-kerak neraka itu. Maka malaikat bawa eskapator, beko itu loh, dikerokin. Masih banyak ya Allah, orang Karangsari ini kayaknya. Dalam neraka di kerak-keraknya ini. Lalu Allah nanya, benar orang Karangsari? Benar ya Allah. Mereka amalnya apa? Apa mereka punya sholat? Enggak ada ya Allah. Oh, ternyata yang enggak sholat. Mereka punya puasa? Enggak ada ya Allah, enggak pernah puasa. Mereka bayar zakat? Pelit ya Allah. Makanan lebih baik busuk daripada kasih ke tetangga. Mereka pernah ikut maulidan, apalagi boro-boro. Suruh nyumbang telur aja marah dia itu. Malah rebutan telur. Subhanallah. Nyumbang mah kagak ya Bu, yang rebutan nomor 1. Tapi enggak dong, kalau rebutan berarti ikut maulidan kan? Ikut maulid enggak pernah, ngaji enggak pernah. Guru ngaji malah kena marah sama dia, kerjaannya maksiat. Terus bagaimana dengan maksiatnya? Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai amal perbuatan mereka penuh dengan dosa-dosa yang menjulang-julang tinggi bagaikan gunung. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum batal karena murtad. Kalau begitu kata Allah, mereka juga masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Golongan 0 besar saja Pak yang petik punya syahadat Bapak Ibu, subhanallah, tetap mendapatkan rahmat Allah dan meraih surganya. Tarik nyawa Nabi sampailah di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Nah ini kita sudah di puncak materi ini. Bu, lanjut nggak Bu? Tahanin kalau ngantuk. Tanggung materinya. Nabi berwasiat apa? Usikum bis salati wa ma malakat aibanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga salat dan jaga amanah yang dibebankan kepada kalian semua. Jaga salat nomor 1. Jangan sampai kayak kata orang salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok Isya, Isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Kita ban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun masih mending. Kalau kata orang Jakarta apa? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena Smackdown malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nah ini spesial buat emak-emak nih. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Selamatkan kaum wanita. Waspada dengan wanita. Apa sebab? Karena kebanyakan wanita masuk neraka. At-tala'tu fil jannati farra'aitu aktsara ahlihal fuqara. Kata Nabi, aku kunjung ke surga dan aku lihat sebagian besar penghuni surga adalah orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu yang miskin-miskin, yang melarat-melarat masuk surganya duluan. Yang kaya-kaya masuk surganya belakangan.
Makanya Bapak Ibu kalau pengen cepetan masuk surganya jangan kaya. Yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin, kasihlah ke saya. Biar saya yang memanfaatkannya untuk kebaikan. Wa tola'tu finnar. Lalu kata Nabi, aku diajak kunjung ke neraka. Faraitu aktar ahlihan nisa. Sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Apa sebab banyak perempuan masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Bu. Sebab wanita masuk neraka karena kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi tipis, dipegang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ibu-ibu mau masuk surga enggak, Bu? Saya ajarin ya. Kalau dikasih suami, Bu, uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 15 juta nerimo. Kasih 5 juta nerimo. Cuma dikasih 500 ribu nerimo lan nelongso. Cuma dikasih 50 ribu sebulan, is okay waya aku rapopo. Jangan ge Pak. Apa kata pepatah orang di Facebook itu? Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak, Bu? Beliin gak, Pak? Make upnya Sahrinong, lipstiknya Luna Maya gitu, biar bininya cantik. Tapi ibu-ibu harus rajin dandan depan suami. Apalagi wayahnya malam Jumat. Malam Jumat tiba jreng jeng, teng teng teng. Laki pulang ke duren tahlilan, munaro Bang Ocit pulang, prepet 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 prepet. Kode ibu-ibu langsung nyobek biar dia enggak ganggu. Masuk kamar, Bu, dandan yang cantik, bedak sekotak habisin nggak apa-apa, lipstik yang merah itu emang enggak. Kadang-kadang tidur pakai daster bekas masak tadi pagi, ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, dikual-kual di baju. Ketiban laki ikutan tidur kok bau terasi ya. Ketiban ngeliat muka bininya, matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula, bau minyak angin campur autan. Masya Allah. Ibu-ibu masuk kamar pakai baju yang lekton sing ketoan, nggak apa-apa. Kalau dalam kamar mah pakai celana pendek segini, Bu, kayak ABG tuh. Nah, begitu suami masuk kamar langsung praktek ya, Bu, ya nanti ya. Malam Jumat lah praktek. Begitu suami masuk kamar, Bu, kaki kanan ke depan, kaki kiri sejajar dengan badan. Begitu kaki kanan ke depan, tumit diangkat. Nah, iya dong. Tangan di dada begini ya, Bu. Dagunya diangkat, matanya mendelik. Persis kayak Meriam Bellina. Woi, Hotman Paris aja kelepek-kelepek sama Meriam Bellina. Coba dipraktekkan begitu istri solehah. Itu luar biasa pahalanya. Ibu-ibu ini sebetulnya gampang masuk surga. Saya ajarin ya, Bu. Kalau pengen cepat masuk surga, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang, Bu. Saya ajarin, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Kan gampang kan? Ibu-ibu ini cium tangan suami saja, Bu. Pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak mata wajan itu. Persis Hajar Aswad. Makanya emak manis suka yang hitam-hitam lah, Pak. Biar ngemersis Hajar Aswad. Buat adik-adik remaja yang gadis-gadis, Pak Ustadz ingatkan, nanti kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih, cari yang hitam sekalian. Cara cium tangannya emak 70 kali cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami ya, Bu, satu baju saja ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari, 2 kolor celana dalam.
Enggak, bapak-bapak ganti enggak celana dalam itu? Jorok amat 24 jam satu celana dalam ya. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju koko, yang ketujuh kemeja kerja, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci per hari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya bersih semua Ustaz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, "Pak, apa kolornya mana?" "Ya gua pakai lah." "Lepas Pak." Kirain mau ngajak apaan lo ini, ngajakin ternyata nyuci kolor tuh dia. Baik, tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas terakhir. Nabi kemudian mengucapkan kalimat as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sangat cinta kepada kita semua. Di akhirat nanti Bapak Ibu silahkan berhujah, "Ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka karena kami rajin maulid ya Allah, karena kami rajin sholawat ya Allah, karena kami rajin bersedekah untuk maulid ya Allah." Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, wasilahan maulid kita malam ini, di akhirat nanti kita dikumpulkan di surga. Nanti di surga ada Karangsari juga. Spanduk warga Karangsari kumpul. Nanti Pak Romsi di bawah spanduknya. Sini, kumpul. Ngobrol kita di surga. Nanti ngobrol ibu-ibu. Nanya kawannya, "Lu kemana aja baru nongol?" "Mampir gua." Tetangga sampai ngomong, "Lu kemana?" "Nggak tahu, nyangkut kali di neraka." Ngobrol kita di surga nantinya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Saya tutup dengan pantun. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Satu lagi pantunnya ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah Pak Romsi umur panjang, bolehlah kawin lagi. Jangan. Nggak apa-apa Pak, biar banyak kenangan. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam lebih. Sejam lebih Pak. Ini anak saya nih Pak.